Aku baru sadar saat melihat ke arah kaca jendela. Ada pantulan beberapa orang dengan wajah amat pucat memperhatikan kami. Hai sobat semua, ketemu lagi dengan gue Arif Nurullah. Video kali ini gue mau cerita, yaitu cerita horor yang datang dari akun Twitter yang bernama Dioseta. Akun Twitter Dioseta ini seringkali men-tweet cerita-cerita horor dan yang pastinya seru-seru banget. Untuk kalian yang mau share di tweet ataupun sosial media lainnya, kalian bisa share tapi dengan satu syarat, yaitu izin dulu sama orangnya. Untuk kalian yang mau share seperti gua di YouTube, kalian juga bisa. Untuk kalian yang sudah AdSense, ya kalian diwajibkan berbayar. Tapi untuk kalian yang baru merintis kayak gue ini dan belum di AdSense untuk YouTube-nya, kalian bisa share secara gratis. Tapi dengan satu syarat, kalian buka Twitter Dioseta ini dan di situ ada linknya bagaimana cara sharingnya dan bagaimana cara izin untuk sharing cerita horor dari akun Dioseta ini. Oke, tidak berlama-lama langsung aja ke ceritanya. Gerbong 13. Tidak ada jalan untuk kembali berhenti atau kemanapun gerbong ini terus mencoba membawaku ke suatu tujuan, yaitu kematian. Kusno, jangan nekat, kereta itu gak bakal berhenti, teriak Kasdi mencoba menahanku. Benar saja, kereta itu tidak melambat sedikit pun. Aku pun terpleset dan terjatuh tepat ketika kereta itu menjauh meninggalkanku. Kamu gak apa-apa, itu kereta cepat, gak bakal berhenti di stasiun perkampungan gini, jelas Kasdi. Iya, gak apa-apa kok. Kereta berikutnya kita harus naik ya. Udah mau malam nih, udah gak sudi aku balik ke kampung ini, balasku. Aku pun menoleh ke arah stasiun di belakang kami. Jaraknya hanya beberapa ratus kilometer. Kami memastikan tidak ada petugas yang akan melihat kami yang masih ingin mencoba menyelinap. Aku dan Kasdi menunggu cukup lama sehingga langit mulai memerah. Seingat kami, memang seharusnya kereta berikutnya ada setelah maghrib. Aku pipis dulu ya, Di. Kereta berikutnya masih lama kan? Ucapku yang segera meninggalkan Kasdi. Kusno, tar dulu. Itu kayaknya ada yang lewat, panggil Kasdi. Aku pun membatalkan niatku untuk buang air dan melihat ke arah Kasdi yang menunjuk. Benar ucapannya. Ada sebuah kereta yang melintas dengan perlahan. Kami segera bersiap berlari untuk melompat menaiknya. Tapi sekilas aku sempat terhenti saat melihat jendela di salah satu gerbong. Seorang nenek rambut putihnya tergerai menatap kami dengan kesal. Kok bengong, naik nggak? Teriak Kasdi yang sudah dekat dengan salah satu gerbong. Iya, aku pun tidak menghiraukan apa yang terlihat barusan. Menggenggam salah satu besi di pintu gerbong paling belakang dan berhasil menaikinya. Akhirnya dapat kereta juga, ucap Kasdi. Aku tidak membalas ucapannya. Saat di atas kereta, aku baru sadar kereta ini terlihat terlalu tua untuk beroperasi dibanding kereta-kereta yang lewat sebelumnya. Kenapa, Nok? Lu nyesel naik kereta ini? Tanya Kasdi yang tengah mencari posisi nyaman di gerbong belakang yang ternyata merupakan gerbong barang. Enggak lah. Senang gue bisa pergi dari kampung busuk itu. Suatu saat
aku bakal balik dan ngebales perbuatan orang-orang di sana. Iya bener, kita bukan kabur, tapi menempa diri, tambah Kasdi. Ada beberapa kantung besar kami gunakan untuk menjadi sandaran. Di sana kami mengobrol hal-hal kecil untuk menghabiskan waktu kami. Seharusnya kita udah ngelewatin stasiun Ranupitu nih, tapi kok nggak berhenti ya? Tanya Kasdi heran. Mungkin beda jurusan. Udah, tujuan kita masih jauh kan? Minimal kita dapat kota yang jaraknya lebih dari 1 malam, ucapku. Kasdi setuju. Kami pun melanjutkan perbincangan kami hingga tanpa sadar langit semakin gelap dan hanya ada satu sumber cahaya berwarna kuning di gerbong ini. Kami sempat tertidur sesaat, namun suara hujan deras mulai terdengar mengganggu tidurku. Berkali-kali aku berusaha tidak menghiraukan suara hujan dan gemuruh petir di perjalanan ini, namun tetap saja gagal. Aku pun memutuskan untuk membuka mata dan mencari posisi yang lebih nyaman. Tapi tepat saat aku membuka mata, tubuhku merinding tidak karuan. Aku merasa ada sosok yang memperhatikan kami berdua. Padahal dapat kupastikan tidak ada orang lain di gerbong ini. Aku mencoba untuk tidur lagi, tapi perasaan itu tidak juga menghilang. Aku ingin membangunkan Kasdi, namun aku tidak punya alasan yang tepat untuk itu. Tapi saat beberapa saat aku terdiam, aku baru sadar saat melihat ke arah kaca jendela. Ada pantulan beberapa orang dengan wajah amat pucat memperhatikan kami. Aku melihat sekeliling, tapi sosok yang dipantulkan di kaca itu tidak ada di sekitar kami. Seketika bulu kuduku berdiri. Aku berteriak mencoba membangunkan Kasdi, namun suaraku enggan untuk keluar. Dengan beberapa tepukan dan menggoyangkan tubuh Kasdi, ia pun terbangun. "Kusno, kenapa? Mukamu pucat banget tuh," tanya Kasdi yang masih mengusap matanya. Itu di kaca jendela," ucapku pada Kasdi sembari menunjukkan sosok-sosok yang terpantul di kaca itu. Kasdi pun menoleh ke arah yang kutunjuk. Seketika wajahnya pucat pasi sembari menoleh ke arah sekitar, mencari keberadaan sosok itu, tapi tidak ada. "Apa itu, No?" tanya Kasdi. "Nggak tahu," balasku sambil mendekat pada Kasdi. Kami pun berdiri dan mencoba menjauh dari jendela. Tapi tiba-tiba kami tersandung pada kantung barang yang kami gunakan untuk tidur tadi. Saat itu tanpa sengaja aku membalik kantung itu, dan terlihat kantung itu hanya ditutupi menggunakan resleting. Aku dan Kasdi pun curiga. Sepertinya kami sepemikiran hal yang sama. Mungkin kalian juga. Nggak mungkin isinya itu, ucap Kasdi. Aku tidak ingin menebak-nebak, hanya satu cara untuk memastikan isi kantung itu. Perlahan aku memegang ujung resleting kantung itu dan menariknya ke bawah. Kasdi yang sebelumnya tidak setuju untuk membuka, tetap mendekat, terdorong oleh rasa penasarannya. Dan benar, tepat saat kantung itu terbuka, tercium bau menyengat yang hampir membuat kami muntah. Wajah seseorang yang pucat tak bernyawa terlihat dari kantung itu. "Mayat, bener mayat," teriak Kasdi menjauh. Reaksiku tidak jauh berbeda dengan Kasdi. Aku pun segera melompat menjauh. Tapi samar-samar aku sadar
Wajah mayat itu sama persis dengan wajah yang menatap kami dari pantulan kaca jendela kereta itu. Pergi Kusno, kita harus pindah dari gerbong ini, teriak Kasdi. Aku setuju dengannya dan segera mengambil posisi meninggalkan gerbong itu. Susah payah aku membuka pintu gerbong hingga akhirnya bisa keluar dari sana. Dan benar saja, saat aku kembali menoleh ke belakang, sosok-sosok yang tadi terlihat dari pantulan kaca jendela terlihat menatap kami dengan marah dari kantung jenazahnya masing-masing. Kami bergegas meninggalkan sambungan gerbong dan memasuki gerbong berikutnya. Sialnya, pemandangan yang terlihat tidak jauh berbeda. Beberapa karung, kardus, dan benda besar tersusun bersandingan dengan kantung jenazah seperti di gerbong tadi. Ini sebenarnya kereta apa sih, No? Tanya Kasdi dengan suara yang mulai bergetar. Nggak tahu, Di. Aku belum pernah dengar ada kereta yang mengangkut jenazah sebanyak ini, balas. Kami pun berjalan dengan hati-hati melewati tumpukan benda-benda itu. Tak satu pun dari kami berani menoleh ke arah kaca jendela. Mental kami masih belum siap menyaksikan wajah pucat yang mungkin saja terpantul seperti di gerbong belakang. Gimana kalau semua gerbong isinya begini semua, Di? Tanyaku. Gak mau tahu. Kalau beneran begitu, kita turun di stasiun terdekat. Kita cari kereta lain, jawab Kasdi. Aku setuju. Walau begitu, sebenarnya kami berdua sadar betul. Kami sadar bahwa sedari tadi kereta belum berhenti sekalipun di stasiun manapun. Tetesan air hujan masuk ke gerbong ini melalui sela-sela ventilasi. Tumpukan barang-barang ini pun mulai basah dengan air yang mulai menggenang. Kenapa keretanya bisa seperti ini ya? Memangnya petugasnya nggak dimarahin kalau barang-barang di sini rusak karena air? Tanyaku. Kasdi berjalan dengan hati-hati sembari mencoba menjawabku. Nggak tahu juga ya, No. Kecuali kalau memang sebuah benda di sini isinya mayat semua, wajar saja mereka tidak peduli. Sebenarnya aku setuju dengan pendapat Kasdi, tapi tidak mungkin mayat-mayat itu dibungkus berbeda. Ya nggak mungkin lah, memang ada yang tega masukin jasad manusia ke dalam tong kayak gini, ucapku sembari mengetok salah satu tong di sebelahku. Aneh, suara tong itu aneh, seperti bukan berisi cairan. Rasanya seperti sesuatu yang padat berada memenuhi tong itu. Gak mungkin, ucapku meninggalkan tong itu. Kenapa, No? Tanya Kasdi heran melihat tingkahku. Yang aku tahu itu cuma desas-desus, gak mungkin kan ada mayat yang dicor di tong itu, ucapku pada Kasdi. Kasdi pun tidak berani menjawab dan terus berusaha melewati becekan sekitar kami untuk menuju ke gerbong berikutnya. Semoga gerbong berikutnya lebih normal, ucapku, yang mulai mendekat ke pintu gerbong selanjutnya. Kami mengintip melalui kaca pintu terlebih dahulu sebelum memutuskan untuk masuk ke gerbong berikutnya. Berbeda dari dua gerbong belakang, terlihat gerbong berikutnya merupakan gerbong penumpang dengan barisan kursi. Aku dan Kasdi menarik napas lega melihatnya. Gimana, Di? Kita nggak punya tiket tetap masuk sana? Tanyaku. Itu banyak kursi kosong. Pemeriksaan tiket harusnya sudah lewat. Sudah, pede saja, balas Kasdi. Aku menuruti kata Kasdi untuk masuk dengan tenang. Penumpang yang sudah ada di gerbong itu pun sepertinya tidak peduli dengan kehadiran kami. Tuh kan, santai aja, selama kita nggak rusuh pasti aman, ucap Kasdi. Iya, Di,
Tapi aku masih kepikiran 2 gerbong di belakang tadi. Itu beneran atau halusinasi kita ya? Tanyaku. Kasdi menghela napas, menikmati tempat duduk yang nyaman saat ini. Aku juga nggak tahu, No. Yang pasti kita sekarang ada di gerbong yang aman. Udah tidur aja, ucapnya. Yakin aman? Ya pahit-pahitnya paling diturunin di stasiun terdekat, kan tinggal cari kereta lagi. Aku pun setuju dengan kata-kata Kasdi. Melihat ia begitu tenang dengan keadaan saat ini, aku pun ikut merasa tenang. Mengikuti jejak Kasdi, aku memilih untuk memejamkan mata dan melanjutkan tidur. Kami yang terganggu dengan penglihatan makhluk-makhluk tadi. Masnya nggak salah kereta. Tiba-tiba terlihat seorang perempuan membangunkanku. Mbak, ini kursi mbaknya ya? Maaf, ucapku yang ingin segera pindah. Enggak mas, cuma mastiin saja benar tujuan masnya benar sama dengan kereta ini, ucap perempuan itu. Iya mbak, balasku yang tidak ingin mengetahui sebagai penumpang gelap. Mendengar jawabanku, perempuan itu pun segera pergi meninggalkanku. Namun mendengar pertanyaannya perempuan itu, aku pun penasaran. Sebenarnya kereta ini menuju kemana? Mbak, memangnya kereta ini tujuannya ke... Belum sempat aku bertanya, tiba-tiba sosok perempuan itu sudah tidak terlihat. Aku beberapa kali mengucek mataku memastikan, namun benar perempuan itu sudah tidak ada. Yang terlihat hanya gerbong setengah penuh dengan salah satu lampu yang terkedut rusak. Kali ini aku tidak ingin memusingkannya. Rasa kantukku lebih berkuasa untukku saat ini hingga membuatku memutuskan untuk kembali tidur. Tepat saat lewat tengah malam, aku terbangun menyadari kereta tengah berhenti di salah satu stasiun. Aku melewatkan nama stasiun itu, namun stasiun ini sepertinya terletak di desa kecil yang masih jauh dengan kota. Mas, kalau ingin turun, ini kesempatan terakhir. Tiba-tiba sosok perempuan yang membangunkanku semalam muncul lagi dari belakang. Ia tidak menunggu jawabanku dan berjalan melewatiku dan turun di stasiun itu. Kali ini aku mempertimbangkan ucapannya dan membangunkan Kasdi. Di, bangun Di. Keretanya berhenti, ucapku mencoba membangunkan Kasdi. Kasdi terbangun. Ia menoleh ke arah jendela memastikan posisi kereta ini masih di stasiun desa. Masih jauh no, ucapnya yang ingin kembali mencoba untuk tidur. Kamu yakin mau lanjut? Hal aneh tadi gimana? Tanyaku. Udah nggak apa-apa, toh sekarang juga udah nggak ada apa-apa kan? Balasnya. Aku sedikit ragu, tapi ucapan Kasdi ada benarnya. Hanya tinggal sebentar lagi seharusnya kami mencapai salah satu kota yang cukup besar untuk kami mulai kehidupan baru. Aku pun membiarkan Kasdi kembali tidur. Sementara aku menyaksikan kereta yang mulai berangkat meninggalkan beberapa orang di sana. Tapi ada hal yang menarik perhatianku. Orang yang turun dari kereta ini adalah seorang yang berpakaian masinis dan seorang berpakaian petugas. Tak jauh dari belakang kedua orang itu terlihat perempuan yang membangunkanku tadi. Anehnya, di sana wanita itu berwajah pucat dengan sebagian rambut menutupi wajahnya. Ia mengenakan baju putih panjang yang sudah lusuh dan memandang kami sambil menyeringai dengan aneh. Seketika aku bergidik ngeri melihat perempuan itu bersama dengan stasiun tua tempat kereta ini singgah tadi. Namun setelah berangkat, rasa ngeri itu perlahan menghilang bersama lamunanku yang mulai muncul. Sepanjang perjalanan aku mengingat tentang rasa sakit hatiku pada warga kampung yang meremehkanku. Pekerjaanku sebagai tukang antar memang tidak sekeren sarjana-sarjana kota yang baru-baru ini mulai meramaikan desa. Tapi membanding-bandingkan kami tentu bukanlah hal yang sepadan. Mereka tidak tahu saja bagaimana orang tua sarjana itu mendapatkan uang untuk menguliahkan mereka.
Orang tua mereka ada yang rentenir, pejabat desa yang menggunakan uang desa dengan alih-alih beasiswa, hingga juragan kaya yang uangnya disetor oleh beberapa preman pasar. Kadang dunia ini memang tidak adil. Puncak kekesalanku dan Kasdi terjadi ketika tanah tempat kami tinggal digusur untuk pembangunan. Hampir sebagian warga mendapat ganti rugi yang banyak, namun tidak dengan kami. Alasan mereka, kami tinggal di tanah milik pemerintah. Tidak ada satu surat-surat yang menunjukkan kalau itu tanah kami. Hei Bung, kami sudah tinggal di tanah itu puluhan tahun. Sayangnya, sarjana-sarjana kota itu bukannya membela kami, malah ikut membantu orang proyek itu untuk mengusir kami. Hanya sedikit lembaran uang yang kami terima dengan alasan uang belas kasihan. Namun uang itu sama sekali tidak ada artinya. Lihat saja, suatu saat aku akan kembali ke tempat itu dan membuat perhitungan dengan mereka. Tanpa sadar, hujan pun mulai mereda. Aku menikmati perjalanan kami kali ini. Bukan lagi pedesaan, tapi jalur kereta ini melewati hutan-hutan yang masih asri. Sayangnya, gelapnya malah menghalangi pemandangan kami. Sesekali aku melihat ada proyek-proyek penebangan pohon yang cukup besar di hutan yang kami lewati. Ada beberapa alat berat dan tumpukan kayu yang tersusun rapi di sana. Aku baru tahu kalau kereta api antar kota ternyata memang melewati tempat ini. Sempat aku berpikir apakah itu adalah proyek ilegal. Namun apabila sering dilewati kereta dan dilihat oleh banyak orang, tidak mungkin itu proyek ilegal. Sebelum berpikir terlebih panjang, entah mengapa aku merasa kereta ini berjalan dengan lebih cepat. Tak hanya itu, tiba-tiba seluruh listrik di kereta itu pun mati. Lampu-lampu sama sekali tidak ada yang menyala. Tidak, ini ada yang tidak beres. Seketika aku teringat perkataan perempuan tadi. Ini kesempatan terakhir kalau mau turun. Sontak aku mulai panik dan membangunkan Kasdi. Kasdi bangun, teriakku membangunkannya. Kasdi pun terbangun. Ia terlihat panik saat mengetahui keadaan di kereta sudah menjadi gelap gulita. Kenapa Nok? Mati lampu? Tanya Kasdi. Iya Di, gue semakin ngerasa ada yang gak beres sama kereta ini, balasku. Paling petugasnya lagi usaha benerin keretanya, juga masih jalan kan? Ucap Kasdi. Seketika aku teringat sosok petugas dan masinis yang turun di stasiun tadi. Enggak Di, bangun, kita harus cari tahu kemana tujuan kereta ini, ucapku. Kok kamu jadi panik sih? Dari tadi juga aman-aman aja, balas Kasdi. Kamu gak ngerasa aneh? Udah lumayan lama lampu mati tapi gak ada penumpang yang protes. Petugas juga gak ada yang meriksa, balasku. Kasdi mulai berpikir sejenak. Ia berdiri dan mengintip ke arah penumpang lain. Bener, penumpang lain gak ada yang protes, tanya Kasdi. Aku mengangguk. Sedari tadi kamu dengar ada penumpang yang ngobrol, tanya Kasdi. Aku menggeleng. Sepertinya aku mengerti apa yang dimaksud Kasdi. Enggak mungkin. Waktu kita masuk tadi masih ada penumpang yang menoleh ke arah kita, balasku. Aku pun ikut berdiri melihat penumpang yang lain. Di dalam gelap, aku melihat semua penumpang tertidur tanpa ada satupun tanda-tanda akan terbangun. Mbak, bangun Mbak. Aku mencoba membangunkan salah seorang penumpang yang duduk tidak jauh di belakangku. Gimana Nok? Tanya Kasdi. Aku menggeleng. Tidak ada satupun tanda-tanda penumpang itu akan bangun, sama seperti penumpang lainnya. Tapi mereka masih hidup kan Nok? Harusnya iya, mereka kelihatan masih napas. Tidak menyerah, kami pun berjalan ke gerbong berikutnya dengan kondisi gerbong yang gelap gulita. Sayangnya kondisi yang sama juga terdapat pada penumpang di gerbong berikutnya. Mereka ini kenapa sih? Kasdi terlihat kesal.
Ia pun memaksa menarik salah seorang yang tertidur hingga terjatuh. Namun orang itu tetap terbaring tanpa ada tanda-tanda akan kembali berdiri. "Kasdi, kamu apa-apaan?" teriakku. "Enggak no, kita harus pergi dari kereta ini." Seketika wajah Kasdi terlihat pucat. Ia seperti mengetahui sesuatu. "Aku pernah dengar tentang sebuah kereta yang hanya digunakan sekali. Aku kira itu hanya mitos," ucap Kasdi. "Mitos? Yang jelas di," balasku kesal. "Kereta itu cuma beroperasi sesuai permintaan. Kereta yang mengangkut tumbal untuk proyek besar." Kasdi menjelaskan cerita itu sembari merinding. "Sepertinya aku juga pernah mendengar desas-desus cerita itu." "Maksudmu jenazah di belakang penumpang di 2 gerbong ini?" "Iya no, bisa jadi mereka tumbal," ucap Kasdi yakin. Enggak, kamu ngawur." "Terserah kamu mau percaya apa enggak, yang penting kita harus segera turun," perintah Kasdi. Kasdi pun bergegas berjalan menuju sambungan gerbong berikutnya. Namun tidak seperti tadi, kereta ini tengah berjalan begitu cepat. "Sejak kapan kereta ini berjalan cepat nih?" Kasdi terlihat heran. Padahal memang sebelumnya kereta ini berjalan dengan pelan. Sepertinya sejak stasiun tua tadi, pas masuk hutan kereta ini nambah cepat. Kasdi terlihat mencari celah dan cara untuk meninggalkan kereta ini. Beberapa kali ia mencari celah untuk melompat, namun kecepatan kereta ini tidak mungkin untuk itu. Apalagi sedari tadi kami hanya melewati hutan-hutan yang tidak ada habisnya. Sialan, kita nggak bisa ngapa-ngapain. Aku berpikir sejenak mencoba mencari cara untuk keluar dari permasalahan ini. "Kita cari petugas di depan dan paksa untuk berhenti," ucapku. Tak mampu memikirkan cara lain, Kasdi pun setuju denganku. Kami pun membuka pintu gerbong berikutnya. Kosong. Tidak ada seorang pun di gerbong ini. Kami bisa memastikannya hanya bermodalkan cahaya rembulan yang sedikit menerangi kereta. Kami berjalan melewati gerbong itu, namun sampai di tengah kami pun berhenti. "Di," aku mencoba memberi isyarat pada Kasdi. Sepertinya Kasdi juga menyadarinya. Ada suara langkah kaki yang terdengar di belakang. Aku menoleh ke belakang, namun sama sekali tidak ada siapapun di sana. Aku menepuk pundak Kasdi, memberi isyarat untuk berjalan lagi. Tapi hal yang sama terjadi lagi. Terdengar suara langkah kaki yang berjalan mengikuti irama langkah kaki kami. Siapa itu? Kasdi yang sedang kesal mencoba memaksa sosok itu untuk memunculkan dirinya. Tapi lagi-lagi tidak ada jawaban. Kek. Samar-samar terdengar suara parau dari seseorang. Orang itu seolah tertawa mempermainkan kami. Kasdi yang sudah kesal berbalik ke belakang dan memeriksa satu persatu kursi yang sudah kami lewati. "Siapa? Jangan bercanda, keluar kamu," tantang Kasdi. Namun saat kami memastikan tidak ada seorang pun di sana, tiba-tiba seluruh tubuh kami lemas. Kami pun membalikkan tubuh kami dan kembali berjalan ke gerbong berikutnya. Tapi berbeda dengan tadi, saat melewati tengah gerbong, tiba-tiba suara langkah kaki di belakang kami semakin cepat. Kami pun mempercepat langkah kami hingga berlari. Kali ini kami yakin itu bukan langkah kaki manusia. Terlebih langkah kaki itu tidak lagi terdengar hanya dari bawah. Langkah kaki itu terdengar dari langit-langit kereta. Jantung kami berdetak semakin kencang. Tengkukku terasa dingin saat suara langkah kaki itu terdengar semakin dekat. Dan semakin dekat di telinga kami. "Cepet no," teriak Kasdi membukakan pintu gerbong dan menyuruhku keluar. Tepat ketika aku mencapai sambungan gerbong, Kasdi menutup pintu gerbong itu dengan cepat. Kami sampai dengan tengah jantungku masih belum selesai berdegup dengan kencang,
Sementara itu aku yang masih penasaran mencoba mengintip mencari tahu makhluk apa yang mengejar kami tadi. Aku tidak melihat siapapun di gerbong itu. Sama sekali tidak ada. Bahkan saat aku mengintip memastikan ke beberapa sisi, Balirin, balik ke sini. Bali Rene, balik ke sini. Seketika aku terjatuh dengan munculnya sosok makhluk kurus yang merangkak dari atas. Ia memamerkan wajah keriputnya dengan kepala yang botak dengan sedikit sisa rambut menempelkan wajahnya di kaca. Lari-lari no, Kasdi pun menarik bajuku dan membawaku menuju gerbong berikutnya. Setelah 5 gerbong sebelumnya, aku tidak lagi berharap banyak dari gerbong ini. Terlebih saat aku melihat semua jendela di gerbong ini terbuka, membiarkan angin dan air hujan masuk ke dalam kereta. Hati-hati Di, sedari tadi tidak ada gerbong yang beres, ucapku. Kasdi mengangguk sepertinya ia sangat sadar dengan itu. Hampir seluruh lantai gerbong ini basah dengan air hujan yang masuk lewat jendela. Angin yang berhembus juga menimbulkan suara-suara aneh. No, lihat ini, ucap Kasdi menunjukkan benda yang terdapat di kursi.